Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan, modul 1, 2, 3 dan saya akan mempresentasikan dari modul 1. Ini anggota kelompok kami. Narasumber yang pertama yaitu ada Ibu Santi sebagai General Manager dengan jabatan atasan direktur yang mempunyai jam kerja dari setengah 8 hingga setengah 5 sore. Kemudian narasumber kedua ada Bapak Fikri sebagai Kepala HRD dan jabatan atasannya dari direktur, jam kerjanya sama karena mereka dalam satu perusahaan yang sama. Judul modul 1 yaitu deskripsi dan spesifikasi pekerjaan. Narasumber yang pertama yaitu jabatannya Customer Manager, Departemen Tax, jabatan atasannya itu Senior Manager, jam kerjanya jam 7 hingga jam 3. Pertanyaan pertama dari modul 1 itu apa tujuan keseluruhan dari pekerjaan ini? Beliau menjawab menjadikan satu visi untuk seluruh divisi di perusahaan agar tercapai sasaran atau target yang ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian sebutkan bawahan dari posisi tersebut yaitu ada 10. Yang pertama HRD, BPIC, Marketing, Purchasing, Produksi, Teknik, Gudang Material, Gudang Finish Good, QNC, dan yang terakhir Accounting. Kemudian apa saja aktivitas yang merupakan bagian dari tugas pengawasan pemegang jabatan? Beliau menjawab mengawasi seluruh bisnis proses hingga pada evaluasi dan validasi data dan menentukan planning lanjutan secara berkala. Kemudian jelaskan jenis dan tingkat pengawasan yang diterima oleh pemegang jabatan ada 3, yaitu monitoring secara harian, mingguan, dan bulanan. Nah, untuk tugas kerja juga terbagi menjadi 3, yaitu tugas harian, periodik, dan tugas yang dilakukan pada interval yang teratur. Untuk tugas hariannya, belum jawab ada 4. Yang pertama, mengecek progres pembangunan produksi, seperti cek ketersediaan bahan baku, karyawan, mesin, dan lain-lain. Kemudian cek permintaan pembeli barang, cek performa penjualan dan stok. Dan yang keempat, cek progres marketing support. Untuk tugas periodiknya, yang dilakukan secara mingguan, bulanan, triwulan, atau pada interval reguler lainnya, belum menjawab ada evaluasi pencapaian progres produksi dan penjualan. Dan untuk tugas interval yang tidak teratur, ada 4 poin. Yang pertama, evaluasi pencapaian penjualan dan planning lanjutan. Kemudian estimasi planning jumlah dan tipe yang diproduksi, cek efisiensi dan kesesuaian pemakaian bahan baku, dan cek cash flow perusahaan. Kemudian, apakah pemegang jabatan menjalankan tugas yang dianggapnya tidak perlu? Jika iya, jelaskan. Beliau menjawab, iya. Kadangkala, selama dalam konteks keperluan perusahaan, Ibu Santi itu menjalankan tugas di luar pekerjaannya, bahkan hingga tugas yang tidak perlu, sesuai dari perintah atasan. Pertanyaan selanjutnya, apakah pemegang jabatan menjalankan tugas yang saat ini tidak termasuk dalam deskripsi pekerjaan? Jika iya, jelaskan. Beliau menjawab, iya. Melakukan audit cabang berkala untuk mengecek kesesuaian nota tagihan, evaluasi pencapaian cabang, dan sampling ke toko-toko rekan perusahaan. Selain itu, juga memanage 2 toko perusahaan yang berlokasi di Jombang. Pendidikan yang dibutuhkan yaitu ijazah sekolah menengah atas atau sederajat, dan pengalaman beliau menginginkan 1 hingga 5 tahun minimal untuk pengalaman pekerjaan. Nah, untuk lokasi pekerjaannya kondisional ya, bisa di dalam atau di luar ruangan tergantung pekerjaan yang tanggung jawab yang sedang dijalani. Nah, untuk kondisi lingkungan yang mengganggu jalannya pekerjaan itu ada beberapa hal seperti kotoran, debu, panas, kebisingan, bau, basah, kelembapan, dan getaran. Nah, untuk kesehatan dan keselamatan yang mungkin saja mengancam beliau dalam pekerjaan ini ada seperti bahan mekanis, listrik, atau kebakaran yang mungkin untuk mesin, perkakas, peralatan, dan alat bantu kerja yang digunakan. Beliau menjawab sebagai general manager yang pasti secara rutin menggunakan komputer dan laptop ya untuk mengolah data, membuat laporan, terus melakukan pemantauan stok, bahan baku, kemudian untuk berkomunikasi internal ataupun eksternal. Kemudian yang menjawab juga membutuhkan izin absensi untuk mempermudah memonitor kehadiran dan kedisiplinan karyawan. Kemudian juga formulir laporan produksi untuk mencatat produksi harian, kemudian untuk kontrol kualitas juga dan permasalahan di lapangan. Kemudian yang pasti juga Atika ya, untuk membuat catatan manual, instruksi kerja, jadwal produksi, dan kebutuhan administrasi lainnya. Dan ada CCTV sebagai alat monitoring untuk memantau area produksi dan lingkungan kerja guna memastikan semua berjalan lancar dan sesuai prosedur. Kemudian apakah standar kerja yang konkret telah ditetapkan? Jika iya, apa saja? Pastinya beliau menjawab pastinya iya. PT Karya Jati Global sudah menetapkan standar kerja yang jelas untuk staf produksi. Nah, antara lain seperti kayak perencanaan strategis, itu menyusun, menetapkan, mengimplementasikan rencana bisnis jangka pendek dan panjang. Kemudian manajemen operasional, mengawasi seluruh kegiatan operasional agar berjalan efisien, efektif, dan sesuai target. Untuk pengawasan tim, memimpin para kepala divisi atau departemen dan memastikan kolaborasi antara tim dan dengan baik. Manajemen keuangan, mengelola anggaran, pengeluaran, dan lain-lain. Kemudian pengambilan keputusan itu berhubungan sama pihak eksternal kayak lawyer, buyer, supplier, auditor, dan lain-lain. Apakah ada atribut pribadi atau kemampuan khusus, karakteristik fisik, ciri-ciri kepribadian, dan lain-lain yang diperlukan oleh pekerjaan tersebut? Kemampuan khusus yang pasti, kemampuan manajerial, yang mampu mengelola tim, membagi tugas, dan memastikan target produksi tercapai. Kemudian kemampuan mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam menghadapi permasalahan operasional. Kemudian kemampuan komunikasi yang baik untuk berkoordinasi dengan tim dan berbagai pihak. Kemudian untuk ciri-ciri kepribadian yang pasti dibutuhkan seorang yang tegas, disiplin untuk menegakkan peraturan dan menjaga disiplin karyawan. Teliti dan bertanggung jawab, teliti dalam mengontrol kualitas dan bertanggung jawab dalam pekerjaan yang sedang diemban. Jujur dan amanah, melaksanakan tugas dengan baik dan dengan berintegritas tinggi. Kemudian problem solver, mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi. Karakter fisik yang pasti memiliki kondisi fisik yang baik, sehat, agar semua pekerjaan di area produksi bisa berjalan dengan lancar, tahan dengan tekanan yang sedang terjadi. Kemudian mampu menghadapi target produksi yang tinggi atau kendala operasional yang datang secara mendadak. Apakah ada masalah luar biasa yang mungkin akan dihadapi oleh pemegang jabatan dalam melakukan pekerjaan dalam kondisi normal? Jika iya, jelaskan. Tidak ada. Berapa besar tingkat kesalahan dalam kerjaan ini? Siapa atau apa yang terdampak oleh kesalahan yang dibuat oleh pemegang jabatan? Berhubung kait dengan pengadaan bahan, penjualan, saat evaluasi kurang tepat sasaran, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Jelaskan keberhasilan penyelesaian dan atau hasil akhir pekerjaan. Cash flow perusahaan baik dan sesuai dengan target. Kemudian jabatan apa yang ingin dipromosikan oleh pemegang jabatan yang sukses, yaitu adalah manajer divisi. Sumber kedua, jabatan HRD, Departemen Human Resource, lalu jabatan atasan senior manager, jam kerja hingga jam 7 hingga jam 5. Apa tujuan dari seluruh pekerjaan ini? Yaitu adalah menjembatani apa yang diinginkan atasan terhadap bawahan dan sebaliknya, agar membuat kondisi lingkungan kerja kondusif. Sebutkan bawahan dari posisi tersebut, yaitu adalah ada staf. Apa saja aktivitas yang merupakan bagian dari tugas pengawasan pemegang jabatan? Meliputi pelatihan, penilaian kinerja, memeriksa pekerjaan, pembinaan, dan konseling. Lalu pertanyaan selanjutnya, jelaskan jenis dan tingkat pengawasan yang diterima oleh pemegang jabatan. Pengawasan dilakukan dalam bentuk monitoring hasil kerja harian, laporan aktivitas HRD, evaluasi berkala terhadap kinerja dan pencapaian target HRD, laporan dari staf mengenai kinerja. Tingkat pengawasan itu sedang. Jadi HRD diberikan kebebasan dalam melaksanakan tugas operasional sehari-hari sesuai prosedur tetapi tetap harus sesuai dengan kebijakan perusahaan. Untuk keputusan strategis, itu ada perekrutan karyawan, pemberian sanksi, PHK, dan penetapan gaji.
Tugas kerjanya adalah tugas harian, itu mengelola administrasi karyawan, melayani kebutuhan karyawan, melakukan pengawasan kedisiplinan. Lalu tugas periodik, melakukan penilaian kinerja karyawan setiap bulan atau sesuai jadwal, menyusun laporan data kepegawaian, melaksanakan kegiatan pelatihan, menyelesaikan permasalahan karyawan. Lalu yang ketiga, tugas yang dilakukan pada interval yang tidak teratur, melakukan proses rekrutmen dan seleksi karyawan, melaksanakan pembinaan atau konseling, menyelesaikan permasalahan hubungan internal, lalu menyusun program pelatihan khusus sesuai dengan permintaan dari bagian operasional. Yang terakhir, membuat laporan absensi, laporan BPJS, dan laporan penggajian. Lalu, apakah pemegang jabatan menjalankan tugas yang tidak diperlukan? Tidak, sejauh ini belum pernah menjalankan tugas yang tidak perlu. Apakah pemegang jabatan menjalankan tugas yang saat ini tidak termasuk dalam deskripsi pekerjaan? Tidak. Pendidikan minimal dari pekerjaan ini adalah gelar sarjana atau setara. Pengalaman 1 hingga 5 tahun. Lokasi tergantung dari tugas yang diberikan, bisa di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Kondisi lingkungan, kotoran, debu, panas, kebisingan, bau, basah atau kelembapan, dan getaran. Kesehatan dan keselamatan, bahaya mekanis, listrik, dan kebakaran. Lalu, mesin perkakas atau alat bantu kerja. Ada komputer, mesin absensi, mesin fotokopi, telepon kantor, alat tulis kantor, dan software atau aplikasi pengelolaan SDM. Apakah standar kerja yang konkret telah ditetapkan? Jika ya, apa saja standar tersebut? Yaitu ada 3 jam kerja, aturan dan etika bekerja, keselamatan dan kesehatan kerja. Apakah ada atribut pribadi? Atribut pribadi disesuaikan dengan bidang yang dikerjakan. Contoh, bagian bor kalau bisa tidak menggunakan kacamata. Apakah ada masalah luar biasa yang mungkin akan dihadapi oleh pemegang jabatan dalam melakukan pekerjaan dalam kondisi normal? Tidak. Berapa besar tingkat kesalahan dalam pekerjaan ini? Dampak kesalahan HRD ada 3, yaitu jika kesalahan administrasi data karyawan, dampaknya ada kesalahan data pribadi dan menimbulkan ketidakpuasan pada karyawan. Lalu kesalahan dalam perhitungan gaji dan hak karyawan, dampaknya karyawan bisa merasa dirugikan. Lalu kesalahan dalam rekrutmen. Lalu ada kesalahan dalam rekrutmen, dampaknya salah merekrut karyawan yang tidak sesuai standar perusahaan dapat mempengaruhi produktivitas, kualitas kerja, dan merugikan perusahaan. Lalu keterlambatan dalam mengenai masalah karyawan, dampaknya konflik internal bisa berkembang menjadi lebih besar dan mempengaruhi suasana kerja. Lalu yang terakhir, pihak yang terdampak akibat kesalahan HRD. Itu ada karyawan secara individu, bagian keuangan atau payroll perusahaan, manajemen perusahaan, lingkungan kerja secara keseluruhan, dan yang terakhir, reputasi perusahaan. Jabatan apa yang ingin digapai? Ada HRD Manager, Human Capital Development Manager, dan General Manager HR and GA. Lalu, jelaskan keberhasilan penyelesaian dan atau hasil akhir pekerjaan. Keberhasilan penyelesaian pekerjaan HRD dapat diukur dari beberapa hasil akhir pekerjaan yang sesuai dengan target perusahaan. Di antaranya tingkat komplain sedikit, pekerjaan yang sesuai target, komunikasi yang terbuka antar divisi, tercapainya target penjualan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Manjari. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 2, di mana pada PT Karya Jati Global dengan narasumber yang sama, itu terdapat jumlah hari kerja dikurang liburan 249 hari, yang didapat dari jumlah hari dalam setahun yaitu 365, dan juga jumlah Sabtu dan Minggunya itu ada 104, dan libur nasional selama 12 hari. Nah, untuk jam kerja per hari pada perusahaan ini yakni 8 hingga 9 jam per hari, dengan jam istirahat 1 jam per hari, yang kemudian mendapat jumlah jam kerja bersih dihitung sebagai 8 jam per hari. Nah, untuk kuota efektifnya sendiri, ini dikategorikan 75%, dan dikali dengan jumlah jam kerja bersih yakni 8 jam, itu berarti 6 jam per harinya, dan waktu produktif dalam 1 tahunnya itu 6 jam dikali 249 hari, yaitu 1494 jam. Dan yang selanjutnya, ini ada indeks FTE setiap tenaga kerjanya, di mana Ibu Santi Febriani ini sebagai General Manager dengan total jam kerja 1080 dan waktu produktifnya 1494 jam. Dengan FTE yang dihasilkan itu sebesar 0,72 yang dikategorikan sebagai underload, karena untuk yang normal sendiri itu berada pada angka 1,0 hingga 1,49. Itu adalah jumlah yang normal atau fit. Dan selanjutnya pada Pak Firly yang sebagai divisi Kepala HRD dengan total jam kerja 1584 yang berarti lebih banyak dan juga lebih produktif daripada Ibu Santi Febriani, itu FTE 1,06 di mana sedikit lebih besar di angka normal. Nah, selanjutnya pada kuesioner 1 Ibu Santi Febriani dihasilkan itu job type-nya itu yang D itu ada cukup penting, dan juga reason itu karena perusahaannya jasa, maka harus berjalan lancar hampir setiap harinya. Dan yang kedua, untuk manajemen SDM sendiri, average time to finish-nya sebesar 2 jam dengan frekuensi sebesar 4 bulan, yang berarti mengevaluasi kinerja dan juga kendala layanan konsumen. Selanjutnya pada kontrol kualitas layanan itu selama 2 jam, dia dilakukan selama 4 bulan untuk menjamin kualitas layanan. Yang keempat ada koordinasi dengan pihak eksternal, di mana average-nya itu 5 jam dan juga frekuensinya 2 bulan, karena SDM-nya adalah aset yang penting dalam perusahaan jasa. Selanjutnya terakhir, menyusun strategi dan juga inovasi yang dilakukan dengan average time to finish-nya 4 jam dalam 1 bulan, yang berarti inovasi penting di era persaingan yang ketat pada sektor jasa. Total kerja dalam 1 bulan itu adalah 90 jam, dan pada 1 tahun ada 1080 jam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Questionnaire yang diisi oleh Pak Fikri yang selaku sebagai kepala HRD, di mana job description-nya itu terdapat merekrut dan menyeleksi karyawan baru yang tiap bulannya itu waktunya seminggu dan 1 kali dalam sebulan. Alasannya itu untuk memenuhi kebutuhan SDM perusahaan. Lanjut, ada juga job description Pak Fikri itu mengevaluasi kinerja karyawan. Waktunya itu 5 hari dan dilakukan dalam 1 bulan, 1 kali per bulan. Alasannya itu untuk menentukan promosi dan pengembangan karyawan. Lalu juga Pak Fikri mengontrol kinerja karyawan, yang dimana agar memastikan karyawan kerja sesuai dengan SOP. Selanjutnya terakhir, menyusun pelatihan dan pengembangan SDM yang dilakukan 3 hari dan 2 kali per bulan untuk meningkatkan skill dan kinerja karyawan. Jadi total kerja Pak Fikri itu dalam 1 bulan ada 132 yang dikali 12, yaitu 1544 jam. Next. Next. Selanjutnya di sini dalam 1 tahun itu terdapat 365 hari yang sebanyak 104 harinya ialah Sabtu dan Minggu ditambah 12 hari. Di sini hasil kuesioner yang diisi oleh Bu Santi dan Pak Fikri yang menjabat sebagai kepala HRD dan Bu Santi sebagai general manager memiliki FTE sebesar 0,72 yang menunjukkan Bu Santi ini underload. Artinya beban kerja tahunannya itu lebih rendah dibandingkan waktu produktif tahunannya. Sedangkan Pak Fikri yang menjabat sebagai kepala HRD memiliki FTE sebesar 1,6 yang dimana termasuk kategori normal, yang artinya beban kerja tahunannya sejalan dengan waktu produktif tahunannya. Berdasarkan hasil kuesioner,
Tercatat total kerja Bu Santi Febriani dalam sebulan itu sebesar 90 jam. Jika diasumsikan jumlah jam kerja ini konsisten tiap bulan, maka total waktu kerja dalam setahun ialah 1.080 jam. Sementara itu Pak Fikri dengan total waktu kerja per bulan sebesar 132 jam. Dengan asumsi jumlah tersebut habis sepanjang tahun, maka total waktu kerja tahunan Pak Fikri ialah 1.584 jam. Sekian, terima kasih. Baik, jadi di modul 3 ini kami akan membahas proses rekrutmen dan seleksi. Pertama-tama, kami menanyakan kepada Bapak Fikri dan Bu Santi mengenai langkah-langkah mereka dalam proses rekrutmen yang dibutuhkan dan langkah-langkah lainnya. Jadi yang pertama-tama, narasumber pertama ada Bapak Fikri, yaitu sebagai manajer sumber daya manusia. Yang pertama, Bapak Fikri mempersiapkan deskripsi pekerjaan. Menurut Bapak Fikri, proses rekrutmen di PT Karya Jati Global dimulai dari penyusunan deskripsi pekerjaan yang jelas dan terstruktur. Deskripsi ini termasuk tanggung jawab utama, kualifikasi pendidikan, dan pengalaman, serta keterampilan teknis dan non-teknis yang dibutuhkan. Tujuannya agar proses seleksi berjalan efisien dan tepat sasaran. Lalu yang kedua adalah mempersiapkan deskripsi. Lalu yang kedua, perusahaan menggunakan dua metode utama untuk mencari kandidat, yaitu promosi internal dan juga rekrutmen eksternal. Promosi internal ini dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja karyawan yang sudah ada dan kesiapan mereka untuk naik jabatan. Lalu untuk rekrutmen eksternal, itu dilakukan melalui job portal, media sosial, dan kerjasama dengan lembaga pendidikan atau pihak ketiga untuk menjaring kandidat baru dari luar perusahaan. Lalu di langkah ketiga ada mengelola proses aplikasi. Calon pelamar diminta mengirimkan dokumen lamaran seperti CV, surat lamaran, ijazah dan transkrip nilai, serta sertifikat pendukung jika ada. Untuk kriteria umumnya sendiri, antara lain umumnya meliputi pendidikan minimal S1, pengalaman kerja sesuai posisi yang dilamar, keterampilan komunikasi, dan mampu bekerja dalam tim dan target. Lalu langkah keempat terdapat memilih kandidat. Setelah selesai seleksi administrasi tadi, kandidat menjalani tahapan tes dan wawancara. Untuk tesnya sendiri ada tes kemampuan dan kompetensi, lalu wawancaranya dengan HR dan user. Dan terakhir ada psikotes bila diperlukan. Bagi kandidat internal, proses seleksi juga melihat catatan kinerja sebelumnya. Lalu langkah yang kelima terdapat penawaran kerja. Kandidat yang terpilih akan diberikan penawaran kerja dalam bentuk kontrak kerja. Kontrak ini bersifat tetap atau kontrak waktu tertentu, yaitu selama 1 sampai 3 tahun. Kontrak ini tergantung posisi dan kebijakan perusahaan. Karyawan yang diterima akan mendapatkan hak dan fasilitas sesuai ketentuan perusahaan. Langkah pertama, sebagai GM di PT Karya Jati Global, Ibu Santi menjelaskan bahwa proses rekrutmen dimulai dari penyusunan deskripsi pekerjaan secara rinci. Ini penting untuk menentukan tanggung jawab, kualifikasi yang dibutuhkan, dan juga kompetensi yang harus dimiliki oleh calon karyawan. Lalu yang kedua terdapat menemukan kandidat. Perusahaan melakukan pencarian dengan dua cara, promosi internal dan rekrutmen terbuka. Jadi kurang lebih sama dengan Bapak Fikri tadi. Lalu yang ketiga terdapat mengelola proses aplikasi. Calon pelamar diwajibkan mengirimkan CV, surat lamaran, dan dokumen pendukung lainnya. Lalu mereka juga salah satu kualifikasinya adalah mampu bekerja dalam tim. Kandidat diseleksi berdasarkan kelengkapan berkas dan kesesuaian dengan deskripsi pekerjaan. Lalu langkah yang keempat itu menemukan kandidat. Kandidat yang lolos seleksi administrasi akan mengikuti tahap selanjutnya berupa wawancara atau tes kemampuan. Penilaian didasarkan pada performa, pengalaman kerja, dan kecocokan dengan budaya perusahaan. Untuk promosi internal sendiri, penilaian dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja dan kontribusi selama bekerja. Lalu yang terakhir terdapat membuat janji temu. Kandidat yang terpilih akan diberikan penawaran kerja dalam bentuk kontrak. Kontrak ini bersifat tetap atau kontrak waktu tertentu, tergantung posisi dan kebijakan perusahaan saat itu. Karyawan yang diterima akan mendapatkan hak dan fasilitas sesuai ketentuan perusahaan. Next. Adapun beberapa pertanyaan yang kami tanyakan kepada para narasumber. Yang pertama, apakah metode hemat biaya? Apakah metode tersebut sesuai dengan anggaran? Menurut narasumber, metode hemat biaya untuk iklim bisnis seperti saat ini tuh harus dijalankan di tengah persaingan produk impor yang makin besar, kondisi penjualan, target pasar yang makin luas perlu dimitigasi dengan prediksi. Dengan prediksi, maka daya saing dan nilai perusahaan akan menjadi semakin tinggi dan efisien yang sebaik mungkin. Pertanyaan kedua, apakah rekrutmen menghasilkan jumlah pelamar yang cukup besar untuk membuat keputusan seleksi yang baik? Menurut narasumber, semakin banyak calon kandidat yang melamar, maka semakin baik bagi tim personalia untuk memilih yang terbaik sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pertanyaan yang tiga, apakah pelamar memenuhi syarat untuk pekerjaan tersebut? Pelamar harus sesuai dengan syarat dengan kualifikasi pekerjaan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Bapak Fadmi dan Ibu Agatha mengungkapkan bahwa seleksi yang dilakukan perusahaan sangat mendetail dengan pertimbangan berkas-berkas yang ada, hasil wawancara, dan faktor lainnya, sehingga menghasilkan pelamar yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Departemen Teks Perusahaan PwC Indonesia. Dalam pengalaman yang diungkap Bapak Fagmi, terkadang ada beberapa pelamar yang memang ada potensi di departemen lain. Hal ini pelamar dapat dialihkan ke departemen yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Pertanyaan yang keempat, berapa banyak pelamar yang harus dihasilkan oleh perusahaan untuk mendapatkan karyawan terbaik? Menurut narasumber kami, semakin banyak pelamar maka akan semakin baik. Hal ini dikarenakan dengan banyaknya pelamar tersebut, perusahaan dapat lebih mudah untuk menentukan karyawan yang sesuai dengan kriteria perusahaan. Pertanyaan kelima, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi posisi tersebut? Menurut narasumber, jika dihitung dari saat ini, tim perusahaan mengupload kualifikasi lamaran di berbagai sosial media, baik berbayar maupun tidak, karyawan yang sesuai dengan kualifikasi perusahaan didapatkan dalam range 1 hingga 1,5 bulan. Pertanyaan ke-6, metode yang digunakan perusahaan dalam melakukan proses rekrutmen. Rekrutmen eksternal dilakukan melalui situs lowongan ataupun sosial media. Untuk tahapan ini, proses rekrutmen calon karyawan melalui proses interview, psikotes, dan tes keterampilan. Pertanyaan yang ke-7, bagaimana perusahaan memvalidasi kemampuan individu untuk melakukan pekerjaan? Menurut narasumber, perusahaan berharap di masa probasi atau percobaan 3 bulan, karyawan dapat berbaur dan beradaptasi dengan partner kerja di perusahaan. Pertanyaan ke-8, berapa lama waktu yang diperlukan bagi karyawan baru untuk menyesuaikan diri? Apabila karyawan baru sesuai kemampuan dengan yang diharapkan, baik dalam pekerjaan dan hubungan antara karyawan, maka dia akan bertahan di perusahaan. Pertanyaan yang ke-9, bagaimana dengan pergantian karyawan? Apakah karyawan baru perusahaan tetap bertahan di perusahaan? Menurut narasumber, apabila karyawan baru mempunyai kemampuan dan kinerja yang sesuai dengan perusahaan atau yang diharapkan oleh perusahaan, baik dalam pekerjaan maupun hubungan dengan antara sesama karyawan, maka karyawan tersebut akan bertahan di perusahaan. Next, apakah proses rekrutmen dan seleksi selaras dengan strategi perusahaan dan daftar deskripsi pekerjaan? Menurut narasumber, tentunya dari perusahaan sendiri akan berusaha untuk merekrut karyawan yang paling selaras dengan kebutuhan perusahaan. Kebutuhan tersebut pastinya juga akan terbentuk dalam strategi yang direncanakan untuk mencapai target-target perusahaan. Ya, pertanyaan yang ke-11 atau yang terakhir, kesetaraan gender dalam proses rekrutmen dan seleksi itu bagaimana sih? Menurut narasumber, perusahaan tidak mementingkan pada jenis kelamin, tetapi lebih fokus terhadap kemampuan dan keterampilan dari karyawan itu sendiri.
yang dapat ditawarkan untuk mengembangkan perusahaan ke depannya. Sekian untuk modul 3 dari kelompok kami. Terima kasih.